wabarakatuh. Berbahagia dalam keterpurukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. At-Takhabun ayat 11. Berbahagia dalam kesenangan dan kenikmatan sesuatu yang biasa. Dan itu mudah, siapa saja bisa melakukannya. Berbeda dengan berbahagia dalam keterpurukan, dalam musibah dan dalam kesulitan serta kesedihan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Karena umumnya orang biasanya mengeluh dan bersedih kalau mengalami keterpurukan. Sering menyalahkan pihak lain dan kadang-kadang sampai hati menyalahkan Tuhan. Bahkan tidak sedikit yang menangis sewaktu mereka mengalami keterpurukan, menyesalkan dirinya dan takdirnya, dan ini sering terjadi. Tapi perlu juga diketahui bahwa ada juga orang yang bahagia dalam keterpurukan. Bagi mereka keterpurukan itu sudah bagian dari takdir Allah untuknya. Imannya mengatakan bahwa keterpurukan itu salah satu cara Allah menyapanya. Siapa sajakah mereka yang termasuk golongan yang akan bahagia dalam keterpurukan ini? Antara lain sebagai berikut. Pertama, mereka yang yakin semua terjadi atas izin Allah. Pernah terjadi suatu peristiwa kecil yang sangat fenomenal dalam sejarah Islam. Ketika kaki Urwah bin Zubair terpotong, dan pada hari yang sama anaknya juga meninggal dunia. Maka Urwah berkata, "Wahai Tuhanku, bagimu segala pujian. Jika engkau mengambil sesuatu dari aku, maka yang engkau ambil itu adalah sesuatu yang telah engkau berikan sebelumnya kepadaku. Jika engkau menurunkan ujian untukku, maka sebelumnya engkau telah memberikan keselamatan kepadaku. Sebagaimana engkau telah memberikan 4 anggota tubuh, dan sekarang engkau hanya mengambil 1 saja daripadanya. Begitu juga engkau telah mengaruniakan 4 orang anak kepadaku, dan engkau hanya mengambil 1 saja daripada mereka. Aku ikhlas ya Allah." Dari kisah Urwah bin Zubair ini, kita mendapat pelajaran bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah atas kehendak Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas izinnya, sebagaimana firman-Nya pada surat At-Takhabun yang pada awal di atas. Semua musibah itu atas izin Allah. Kalau sesuatu yang terjadi itu kita yakini atas izinnya, maka hati kita akan mampu untuk kita tenangkan. Tidak ada keluhan, karena semua yang terjadi itu pasti ada hikmah di baliknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak." Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau dari perbuatan sia-sia.
Ali Imran ayat 191. Ayat ini dengan sangat jelas menerangkan bahwa semua yang dari Allah itu tidak ada yang sia-sia, pasti mengandung kebaikan di baliknya. Walaupun itu sesuatu yang tidak kita sukai, namun yakinlah pasti ada hikmah di baliknya. Allah Maha Suci dari perbuatan yang sia-sia, pasti ada kebaikan di baliknya. Jadi logika yang harus kita gunakan dalam hidup ini adalah semua yang terjadi pasti izin Allah. Dan semua yang atas izin Allah pasti ada hikmah di baliknya. Walaupun itu musibah atau keterpurukan, oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak menerima apapun takdir Allah. Walaupun itu kita sebut dengan musibah atau keterpurukan. Cara berpikir seperti inilah yang akan mendatangkan ketenangan, bahkan bisa berbahagia dengan semua kejadian itu, walaupun kejadian itu musibah atau keterpurukan. Yang kedua, mereka yang memiliki iman yang spektakuler. Golongan kedua yang akan mampu merasakan bahagia dalam situasi keterpurukan adalah mereka yang punya iman spektakuler. Bagaimana pula iman yang spektakuler itu? Pernah suatu kali Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, betapa banyaknya nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau jadikan aku seorang nabi dan adikku Harun juga Engkau jadikan nabi. Betapa luar biasanya nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Aku ingin bersyukur kepadamu. Tolong aku diajari bagaimana cara bersyukur kepadamu." Kemudian Allah menjawab, "Wahai Musa, kalau kamu ingin bersyukur kepadaku, caranya cuma satu, yaitu kalian ucapkan Alhamdulillah atau ungkapan kebahagiaan untuk semua kejadian. Apakah kejadian itu kalian sukai atau tidak kalian sukai? Apakah kejadian itu membuat kamu gembira atau membuat kamu sedih? Karena semua kejadian itu dari aku. Dan semua yang dari aku itu tidak ada yang sia-sia. Pasti ada hikmah dan kebaikan di balik semua kejadian itu. Pantaslah kita bahagia." Ingatlah, hanya orang yang imannya spektakulerlah, yaitu yang imannya kuatlah, yang bisa mengucapkan Alhamdulillah untuk semua kejadian. Orang yang memiliki iman yang hakikilah yang bisa melihat keterpurukan itu dari yang sisi membahagiakan. Karena dalam keterpurukan itu batinnya dan hatinya sambung dengan Allah. Mereka tawakal kepada Allah dan dicintainya. Ketahuilah, orang yang imannya kuat ini, imannya spektakuler, maka hatinya akan dekat dengan Allah. Tingkat kepercayaannya kepada Allah total, tanpa ada sedikit pun keraguan Allah akan mengecewakannya. Dia yakin Allah Maha Pengasih dan Penyayang, sehingga keterpurukan yang dialaminya menurutnya pasti dalam rangka kasih dan sayang Allah kepadanya. Bagi orang yang seperti ini, hidup itu apapun bentuknya dan bagaimanapun kejadiannya tetap positif di mata mereka. Mereka sangat yakin Allah itu Maha Baik, sangat pengasih dan penyayang kepada hambanya. Sehingga semua kejadian itu dan apapun keterpurukan itu, walaupun tidak disukainya dan bahkan membuatnya menderita, tapi hebatnya
kekuatan imannya yang spektakuler itu mengatakan bahwa penderitaan itu salah satu bentuk cinta Allah kepadanya. Inilah iman yang hakiki, iman yang kuat, iman yang spektakuler, yang bisa membuat seseorang bahagia dalam keterpurukan. Yang ketiga, mereka yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Golongan ketiga yang bisa bahagia menerima keterpurukan adalah mereka yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Karena bagi mereka yang mengutamakan akhirat tahu persis bahwa hidup dunia itu cuma sementara. Kalau senang pun sifatnya juga sementara, sebagaimana firman Allah, innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Bagi mereka yang memandang hidup dunia itu hanya sementara dan akhir itu yang kekal selama-lamanya, maka tujuan hidupnya akhirat bukan dunia. Maka kalau terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan atau keterpurukan dalam hidup mereka, dia tidak sedih-sedih amat, apalagi mengingat kalau dia sabar menghadapi penderitaan itu, maka itu adalah kafarat bagi dosa-dosanya. Orang yang berpikir seperti ini, mereka akan sampai pada tingkat mencintai penderitaan, karena mereka yakin di balik penderitaan itu ada penghapusan dosa. Kalau mereka sabar menghadapi penderitaan itu, bagi mereka keterpurukan itu biasa. Bahkan ada di antara mereka yang beranggapan musibah itu anugerah Allah yang dalam bentuk lain. Karena dengan adanya keterpurukan, mereka punya kesempatan untuk sabar dalam menghadapi semua itu. Padahal Allah berjanji dalam Al-Quran, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Hanya mereka yang mengutamakan akhiratlah yang bisa sabar dengan ujian Allah. Karena bagi mereka dunia hanya sekedar tempat bersenda gurau, maka keterpurukan itu bagian dari senda gurau. Sebagaimana firman Allah, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Al-An'am ayat 32. Bagi mereka yang memahami ayat ini, kalau ada masalah di dunia, apapun masalah itu, walaupun sampai membawa kepada keterpurukan, bagi mereka itu urusan kecil. Urusan besar itu kalau sesuatu masalah itu mengganggu akhiratnya. Bagi mereka akhirat jauh lebih penting dari dunia. Adapun keterpurukan yang menyangkut urusan dunia akan dia relakan bila hal itu dapat menunjang keberhasilan akhiratnya. Karena baginya akhirat jauh lebih penting daripada dunia. Bagi orang yang seperti ini, keterpurukan akan membahagiakan. Kesimpulannya, keterpurukan akan membahagiakan kalau kita yakin semua yang terjadi itu atas kehendak Allah.
Kemudian itu disikapi dengan iman yang hakiki, yang spektakuler, dan ditunjang dengan pola pikir bahwa akhirat lebih penting daripada dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.